Fase yang berat adalah pas orang tua aku pisah sih. Oh, orang tua kamu cerai? Itu cerai. Tapi itu kayak konfliknya tuh dari aku kecil, kayak dari aku SD. Aku udah bener-bener kayak ngelihat gitu misalkan mereka berantem gini. Terus kan jadi trauma ya, Dok. Iya. Terus sekarang aku jadi nggak bisa. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Halo Sasha. Akhirnya main ke podcast ini ya guys. Iya loh, akhirnya loh. Akhirnya diundang loh. Gak bisa ya. Gak bisa, lu udah gua undang berapa kali. Oh iya. Sibuk sekali. Masya Allah. Iya loh. Emang kamu lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Sibuk ngonten sih, Dok. Oke. Dok lagi, gue Dok suntik lagi, lu. Kak, harusnya panggilnya Kak ya. Sibuk ngonten. Abis itu warawiri. Kemana liburan. aja sih? Aku kan suka banget traveling ya. Oh iya. Jadi kayak sambil traveling sambil ngonten sebenarnya. Ih, seru banget lagi. Terakhir traveling kemana? Ke Ujung Kulon. Ujung Kulon tuh di mana? Banten sanaan lagi. Oh, maksudnya Indonesia. Masih iya di sini-sini aja sih. Di sini Cuman aja. emang kayak perjalanannya jauh, kayak 6 jam. Kuat lu ya? Kuat. Iya sih. Karena Strong woman ya. butuh pantai gitu. Di sana pantainya bagus banget, Dok. Iya, emang gue tahu kayak Ujung Kulon Banten area tuh katanya pantainya bagus-bagus. Bagus banget walaupun jauh. Iya sih. Gitu. Jadi terakhir ke situ. Next mau kemana lagi? Pengen ke Jepang sih. Aduh. Udah pernah belum? Udah, tapi kayak pengen lagi. Iya kan, tapi pengen itu pas winter. Nggak enak. Enak Terlalu itu justru dingin. pas sakura itu adalah spring or apa namanya? Apa itu? Musim semi, musim gugur itu cuma. Iya. Itu kan sakuranya. Autumn. Iya, autumn. Itu kan musim itu kan sakuranya lagi mekar. Kalau winter kayak nggak ada sakura nggak sih? Iya Kayak, sih. kayak udah ya dingin. Tapi seru Kuncup gak sih semua, bersalju? jadi kalau- Iya. Tapi seru kan bersalju gitu. Seru. Iya sih. Dokter ada rencana liburan nggak? Ya nanti kalau lu ke Jepang gue ikut ya. Yuk. Pengen sama teman-teman Apa? aku juga ganta gitu-gitu. Mau jadi koko Jepang. Bukan koko. Oh, kok. Kalau Jepang apa istilahnya? Kalau Korea kan opa, kalau Iya, Cina Jepang apa koko. ya? Jepang aku nggak tahu apa? lagi. Serius. Nggak tahu lah, pokoknya mas-mas Jepang. Mas-mas Jepang gitu lah. Iya. Tipis saya. Tipis. Pacarnya di gunung. Gunung Fuji. Iya, Gunung Fuji, Gunung Fadli. Waduh. Kan ada Fuji, ada Fadli. Nggak masuk ya? Jokesnya Masuk, Dok, kita masukin aja udah. Masukin aja udah deh. Aduh. Oh, jadi lagi sibuk traveling sama sibuk Ngonten. ngonten. Oke. Kuliah udah selesai ya. Udah. Aduh, gemes banget sih tapi kamu. Masa Tapi sih? ya anyway. Sebenarnya kalau konten tuh kamu paling suka konten apa sih? Kalau konten komedi sih. Komedi ya. Karena kan teman-teman aku kontennya komedi semua ya. Iya. Kayak Ganta, Aisyah. Jadi kebawa konten komedi. Iya lagi circle lu tuh kayak bener-bener yang Circle ngakak semua kan. Iya. awet muda gak sih? Kayak kenceng, Iya pulang-pulang sih, kenceng. bener. Tapi kadang capek ya. Sakit perut gitu pulang-pulang. Ke tengah lawak mulu. Iya. Nah, tapi tuh kamu sebenarnya awal pertama kamu tuh viral di TikTok. Itu gimana sih ceritanya? Awal pertama dulu tuh aku bikin video make up. Itu iseng, definisi iseng banget, Dok. Video make up, nggak pakai suara aku, jadi langsung VO gitu kan. Dulu kan ngeditnya zaman-zaman di InShoot kan. InShot, ya. Anak InShoot dulu awal-awal. Abis itu aku upload, terus aku diemin TikTok. Maksudnya nggak aku buka-buka lagi. Tiba-tiba FYP 200.000. Wow. Iya, terus tiba-tiba dulu tuh aku ketemu temen aku Eko, tau nggak? Eko siapa? Saputra. Nggak tahu lagi. Ada, pokoknya ada salah satu TikToker. Dia tuh gemes kali ya sama aku gara-gara aku kecil. Lu pokoknya harus ngonten sama gue. Terus dulu dikontenin sama Eko, yang tau nggak, badannya besar, tangannya kecil itu lah. tahu. Itu pakai sound itu kan. Akhirnya meledak. Akhirnya yaudah lu jadi TikTokers aja deh. Terus aku kan yang kayak enggak, gue cuma iseng doang bikin makeup ini sebenarnya. Iya. Keterusan. Tapi dulu nyari konten apa ya. Dulu kan masih kayak ngeraba-raba kan, kayak sukanya apa ya aku. Akhirnya ada In My Life dulu pertama-tama, Dok. Aduh pegel banget itu Iya kan harus pergi mulu ya. Terus habis itu VO. pindah angle. Kamera terus. Lama-lama akhirnya menemukan konten yang kayak ya udah deh komedi atau beauty bisa gitu-gitu sih.
Oke, tapi kalau sekarang fokus banget ya di komedi. Lebih ke komedi sih. Day in my life pegel ya? Pegel. Kadang kalau ada event kan emang harusnya brand Day in my life ya seru. Iya, Cuman kayak ya udah deh sekali-kali aja sekarang. Iya, Wah, sekali-kali. dulu mah intens banget ada Day in my life mulu. Iya. Sekarang ya udahlah. Ya udahlah ya gitu. Anyway, Syah, ini tuh mungkin ada pertanyaan yang sedikit membuat penasaran ya orang-orang. Tapi sebelumnya aku minta maaf gitu ya. Tapi anyway, sebenarnya awal mula mungkin kamu merasa ada perbedaan gitu dengan postur badan kamu dibandingin yang lain. Itu gimana awalnya? Dulu waktu sebenarnya kan nyadarnya aku tuh SMP. Kok aku kecil ya gitu. Tapi kayak ya udah gitu. Lama-lama kayak oh ya udahlah. Aku sebenarnya nggak pernah mempermasalahkan itu sih Dok, karena dari dulu tuh alhamdulillah aku tuh punya teman banyak banget. Yang kayak jadi ketutup dengan keseruan teman-teman aku, keberadaan teman-teman aku. Jadi kayak ya udah, aku ngerasa kayak ya udahlah gitu loh. Ya udahlah ya gitu. Terus kan konten sebenarnya meledak karena juga aku kecil ya. Ya udahlah. Maksudnya rezekinya kan sebenarnya di sini gitu kan. Terus kayak orang-orang deket sayang juga sama aku alhamdulillah. Karena ke apa adanya aku aja nggak sih? Oh jadi waktu SMP-nya tapi sekolah negeri swasta? Swasta. Oh sekolah swasta. Waktu itu papa aku ke SMP Islam, aku tuh kayak papa aku tuh mau banget aku jadi solehah gitu ya. Dia emang solehah kok. Masa sih Solehah ya? Kadang bisa jadi solehot. Oh bener. Tergantung situasi aja. Tergantung situasi aja sih. Terus. Gitu. SMP dimasukin papa sekolah Islam, akhirnya lama-lama kalau bukan kemauan sendiri bete ya. Bete. Jadi kayak pas SMA baru tuh menemukan keseruan euforia SMA. Kuliah baru deh berhijab. Dulu mah aku belum berhijab. Kayak bener-bener ngerasain oh ini gitu ya sekolah high school. Iya gitu. bener banget. Terus aku sampai dulu kayak gini, Pak aku pokoknya mau SMA di Jakarta. Dulu kan aku di Bekasi mulu Dok. SD di Bekasi, SMP di Bekasi, akhirnya di Jakarta deh. Baru apa bedanya sekolah di Bekasi sama di Jakarta? Karena pengen aja dulu jadi anak-anak Jaksel gitu loh. Padahal mah gak Jaksel ya. Yang kayak kalau Jaktim sih aku SMA. Yang kayak kalau ngomong tuh kayak oh bener. Which is gitu ya. Ini tuh literally kayak so how bener. gitu. Bukan Jaksel begitu sih. Oh ya nggak kayak gitu ya. gitu. Rada pengen gaul aja dulu SMA. Tapi akhirnya gaul beneran. Biasa aja. Oke, balik lagi. Terus kamu waktu SMP mulai menyadari, oh kok kayak aku lebih kecil gitu daripada teman-temanku. Tapi memang maksudnya keluarga memang udah tahu atau memang kamunya sendiri yang baru menyadari? Enggak sih, karena kan dulu aku nanya kan, kok aku kecil ya, tapi kayak ya udah kayak nggak deep talk aja sih, nggak pernah deep talk itu sama orang tua aku. Cuman tante aku emang ada yang kecil, tapi nggak, maksudnya kecil biasa aja, bukan kecil banget. Jadi kayak mamaku kayak nggak apa-apa orang tante ini kecil gitu loh. Jadi aku kayak ya udahlah, bodo amat. Aku lebih bodo amat aja sih Dok. Iya sih. Orangnya, kecuali kalau ada orang yang menjinggung hati ya, aku lebih kayak lah gitu loh. Iya benar-benar. Tapi kalau deket sih nggak apa-apa ya. Pernah nggak sih Dok dikatain tapi nggak deket? Tapi iya, paham nggak? Kesel-kesel itu ya. kan kayak lah lu nggak jelas. Padahal nggak pernah ngobrol gitu loh. Mungkin dia berusaha asik ya. Cuman kayak bisa asik tapi kayak nggak lu asik sendiri. Iya bener. Tapi jarang sih. Lu asik tapi asik sendiri. Lu asik tapi asik sendiri. Gitu. Tapi jarang sih yang kayak gitu. Iya. Tapi pernah dong ngalamin kayak gitu. Apa emang apa maksudnya kamu pernah tersinggung dengan orang yang asik sendiri itu tadi apa? Sebenarnya celotehan ceplosannya sih Dok. Kata-katanya sih nggak terlalu inget ya. Aku cuman kayak rada dia nyeplos terus aku kayak, tapi aku selalu kayak nggak bercandain itu. Karena kan gue nggak deket sama lu ya. Terus kayak lah gitu loh, aku lebih kayak gitu. Nggak nanggepin gitu ya? Iya nggak nanggepin, lebih kayak cuek aja bodo amat ya. Bodo amat biar dia asik sendiri aja deh. Kayak gitu. Oh iya. Oh jadi memang ada genetik di keluarga. Nggak ada sih, aku doang. Lah tadi tante katanya? Maksudnya kecil yang ya udah kecil biasa aja gitu loh. Oh oke. Oh nah tapi kan maksudnya sorry ya, orang tua itu kan biasanya kan kayak mungkin orang tua kamu gitu udah dikasih tahu sama dokter gitu. Ada kemungkinan misalnya apa gitu ya? Apa gitu. Kalau kamu sendiri diagnosisnya apa? Nggak ada sih. Jadi tuh dulu emang dokternya bilang aja kalau pertumbuhan aku rada lambat dari anak biasanya. Gitu dalam postur badan aja. Gitu doang sih. Mama jelasinnya waktu itu. Oh gitu. Tapi kayak ya udahlah angin lalu aja gitu. Aku maksudnya tetap kayak fokus aja. Bener, karena maksudnya
kayak apa ya, maksudnya itu tidak jadi batasan kamu untuk kamu mau melakukan apa aja gitu. Nah terus tapi kamu pernah nggak ngalamin mungkin kind of bullying di sekolah atau apa gitu? Nggak pernah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah sama ya. sekali nggak pernah. Hebat loh, berarti maksudnya berarti maksudnya teman-teman kamu gitu ya, sekolah-sekolah kamu tuh bener-bener kayak bisa menghargai gitu loh. Iya kan? Tapi pernah ada sih satu situasi yang kayak kan ada di dunia ini cowok lemes ya dok ya. Iya lemes. Yang kayak cowok yang lemes gitu deh. Iya, Intinya dia pernah ngatain aku gitu. Terus malah aku yang ya udah biarin aja. Teman-teman aku yang kayak nggak bisa. Teman-teman aku tuh semua pada ini aku semua. Paham gak sih, kayak membela aku gitu, ya. Membela aku, support aku. Jadi kayak kalau ada yang ngatain aku, mereka yang kesel. Mereka basah badan. Iya, mereka yang kesel. Jadi aku kayak udah nggak apa-apa. Aku yang kayak gitu. Emang si cowok lemes itu ngomong apa? Kecil atau apa? Tapi apa gitu aku lupa sih waktu. Kayak nggak asik gitu. Iya nggak asik. Soalnya nggak deket kan. Aku tuh kalau orang nggak deket tapi kayak so asik, apaan sih lo? Gitu nggak sih dok? Iya. Dokter gitu kan. Aku pun juga sama. Aku kalau deket ya bodo amat deh. Tapi maksudnya kayak gini loh, maksudnya aku tuh kayak sangat gak setuju dengan bullying gitu ya. Dan maksudnya kalau banyak banget kasus masalah apa ya, kayak perbedaan fisik gitu. Mungkin entah terlalu tinggi atau terlalu kecil, atau ia gendut atau ia kulitnya hitam, itu tuh kayak gampang banget kena bullying gitu. Bener, makanya aku juga suka kasihan. By the way waktu itu aku SMA pernah ada adik kelas aku yang badannya gendut banget. Terus kayak aku ngobrol aja sama dia kan, gara-gara dia nggak pede banget dok. Iya. Yang bener-bener kayak nggak mau keluar kelas, kan kasihan ya. Kasihan. Ya aku motivasi aja sih kayak gitu. Kayak ya udah nggak apa-apa gitu loh. Aku aja bisa gitu loh, lebih kayak gitu. Nah tapi apa sih yang maksudnya menjadikan motivasi kamu, maksudnya gini ya, sorry sekali lagi, kayak mungkin kamu kan berbeda dari orang-orang lain gitu, tapi kamu tetap kayak bisa pede, kamu tetap kayak bisa maksudnya kamu tetap bisa show off, dan kamu tetap kayak maksudnya bisa jadi content creator dan lain-lain. Itu apa yang memotivasi kamu? Apa ya yang memotivasi ya? Sebenarnya pertama banyak teman gitu ya, terus pada kayak teman-teman aku tuh kadang gimana ya dok, sebenarnya nggak ada yang membuat motivasi, cuman kayak ya udahlah gue deserve gitu. Aku suka kayak gue cantik, gue ini, gue pinter, gue afirmasi kuliah, positif lah ya. Aku kayak gitu. Gue kuliah, gue lulus tepat waktu, gini gitu. Gue punya orang tua yang sayang sama gue. Aku lebih kayak gitu sih. Afirmasi ke diri sendiri aja. Berarti support orang tua kamu ini banget ya? Iya sih, apalagi papa aku ya. Anakku dekat banget. Aku kan by the way anak tunggal kan. Oh, anak tunggal. Sayang banget nih. Sayang banget. Baby forever ini. Bener-bener. Terus deket sama papa aku, terus papa aku yang kayak suka ajak jalan aku terus kan. Jadi kayak banyak banget ngobrol sama papaku. Terus kasih sayang papaku tuh kelihatan. Sebenarnya dua-duanya sih dok, cuman kan karena emang intensnya ke papa aku, jadi kayak papaku yang semangatin gini gitu. Terus kayak misalkan aku mau ngelakuin apapun didukung sama dia, nggak pernah kayak omongannya dipatahin gitu loh dok. Makanya kayak ya udahlah gitu. Tapi maksudnya kamu nggak pernah ya maksudnya dapat dukungan, misalnya kayak orang tua kamu yang kayak ngomong sesuatu yang kayak, pokoknya kamu tuh nggak boleh ngerasa beda ya, bla 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 gitu? Pernah sih, tapi tipis-tipis aja, nggak se-deep talk itu sih. Oh iya, kayak gimana emang ngomongnya? Udah semangat orang, maksudnya kayak aku pun pernah ya, kecil banget sih gue gitu. Maksudnya bercanda sebenarnya. Iya. Cuman kayak ya udah mama papaku yang kayak ya udah nggak apa-apa, orang saja punya orang tua lengkap. Iya. Badan lengkap, maksudnya kayak mata gitu-gitu loh dok, kayak masih sehat, bisa ngeliat, gitu, lebih ke kayak gitu sih. Oh, jadi maksudnya tetap disemangatin. Tapi kamu pernah nggak sih merasa depresi gitu, karena maksudnya kayak kenapa sih gue harus beda gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ih hebat loh kamu. Enggak pernah. Karena kan di lingkungan aku deket semua ya dok, misalnya keluarga deket, keluarga besar gitu-gitu, jadi kayak nggak ngerasa itu sih. Oh, alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Maksudnya kamu berarti kamu tuh sangat bisa memanage self love ke diri kamu, ya kan? Bener-bener. Nah, tapi kalau kamu sendiri nih, selama menjalani hidup, menurut kamu apa sih fase yang paling berat dalam hidup kamu? Fase yang berat adalah pas orang tua aku pisah sih. Oh, orang tua kamu cerai? Cerai. Tapi tuh kayak konfliknya tuh dari aku kecil, kayak dari aku SD, aku udah bener-bener kayak ngelihat gitu misalkan mereka berantem gini. Terus kan jadi trauma ya dok. Iya.
Terus sekarang aku jadi nggak bisa denger orang teriak, yang kayak marah teriak, aku langsung deg-degan tuh, langsung kayak deg-deg, langsung kayak traumanya kayak ke tek lagi gitu. Ya kayak ke remind lagi. Iya, ke remind. Sebenarnya tuh aku suka kalau fisik bodo amat ya, tapi aku lebih mikir kayak gue tuh nggak beruntung dalam keluarga aja, karena kan aku orangnya family banget ya, tapi aku nggak ngedapetin itu, jadi aku kayak sedihnya sebenarnya itu tentang keluarga aja sih. Jadi waktu mereka cerai waktu SMP. Oke, kan. Tapi udah gedebak-gedebaknya dari SD kelas 6 dok. Gedebak-gedebuk. Maksudnya yang gimana, teriak-teriak? Iya, yang kayak mereka berantem ada aku, kan aku juga anak satu-satunya ya, jadi mau nggak mau ya cuman aku yang ada di situ. Oh dengar. Terus kayak aku dulu sempet kayak nggak keurus, maksudnya kayak diurus mbak aku, mama papa aku kayak melencong kemana-mana gitu ya. Melencong tuh maksudnya pergi masing-masing? Iya, pergi masing-masing, urusannya masing-masing. Terus aku ditinggal-tinggal gitu kan, jadi kayak ya udahlah. Sebenarnya ke keluarga sih dok. Makanya aku kalau baper tuh liat kayak keluarga orang gitu kan. Kadang kan aku juga suka nginep di rumah temen aku ya. Mamanya ini tuh sampai sayang sama aku dok. Iya. Ke akunya, jadi aku ya udahlah ngerasain di keluarga orang aja. Iya. Karena nggak bisa ngerasain di keluarga sendiri kan. Makanya kalau broken home tuh sedih banget sih. Kalau anak broken home? Broken home ya. Sedih banget yang kayak sedih deh intinya. Iya karena kamu ngerasain ya. Ngerasain karena fase-fase itunya, jadi kayak ya udahlah. Tapi sekarang aduh gue agak pengen nanya sendiri ini POV kamu ya. Maksud aku tuh kayak kenapa sih orang sekarang tuh gampang banget cerai padahal mereka punya anak. Sumpah iya lagi. Aku sampai kayak gini tau, misalkan aku nikah jadi kayak trust issue. Kan berita kan banyak banget yang A, B, C, D, F, G. Cerai iya gitu. Terus kan itu kan pasti jadi ngebuat kitanya stres nantinya gitu. Bener. Kan dok. Jadi mau nikah kayak nanti dulu ya? Iya aku jadi kayak aduh trust issue banget. Maksudnya keluarga begini, berita begini, jadi kayak aduh takut banget sih. Gampang banget orang ya sekarang ya. Iya, maksudnya nggak tahu ya ini apa karena media atau enggak. Maksud aku tuh gini, kayaknya tuh kalau mungkin orang tua generasi kita, aku sih ya mungkin generasi aku itu kok kayaknya nggak banyak yang cerai ya. Mungkin kamu satu dari sekian gitu ya. Tapi kalau yang generasi kita yang baru nikah ini, kok gampang banget sih cerainya gitu. Iya. Aku nggak tahu ya, kadang kan kita nggak bisa menyalahkan atau kita nggak bisa menjudge gitu kan, karena toleransi orang terhadap problem itu beda-beda gitu. Cuman ya menyayangkan aja gitu loh kok, karena lu udah punya anak. Iya sih. Iya kan. Aku selalu lebih kasihan anaknya ya, karena kan aku juga ngerasain kan. Iya, apa sih memang maksudnya gini, fase atau apa ya kondisi yang membuat kamu tuh ngerasa gue nggak beruntung nih ketika orang tua gue bercerai? Karena kan ekspektasi aku tuh punya keluarga yang utuh, terus kayak family time mulu yang gitu loh dok. Ya weekend pergi bareng-bareng. Terus aku tuh nggak ngerasain fase itu, maksudnya ngerasain sih, cuman kayak sampai umur kelas 5 doang. Setelah itu udah enggak. Tapi mama papa akur sekarang setelah cerai? Akur, maksudnya biasa aja sih, cuman kayak hubungannya baik aja. Udah pada nikah masing-masing? Mama udah. Papa? Kalau papa belum. Papa tuh lebih picky sih. Papa tuh maunya temuin istri yang sayang sama aku. Karena nggak berkali-kali pernah ada papa punya cewek. Gak pacar. Ceweknya tuh mau misahin aku sama papaku. Loh? Kan nggak bisa ya dok ya. Terus papaku sampai bilang, ya lu kalau mau misahin gue sama anak gue ya mending lu aja yang cabut. Iyalah. Gitu. Iya. Padahal aku ke dia udah kayak bisa nih jadi nyokap sambung gue gitu kan. Tapi ternyata lama-lama kelihatan ternyata dia kayak gitu deh. Dia terlalu obses gitu kayaknya sih sama papa aku sih. Emang maunya apa? Biar apa? Misahin bapak sama anak? Iya makanya papaku tuh kalau yang kayak gitu. Makanya papaku picky. Iyalah. Picky banget. Yang kayak lu harus sayang sama anak gue, karena kan nanti kita bakal mungkin serumah sama anak gue gini gitu. Tapi sekarang kamu tinggal serumah sama? Mama. Sama papa sambung. Deket nggak papa sambung tapi? Biasa aja sih. Biasa aja. Kan lu juga udah gede kan? Udah gede sih dok. Udah kayak hidup masing-masing gitu. Iya udah punya kehidupan masing-masing. Iya. Bentar lagi hidup masing-masing juga. Iya terus kayak kebanyakan kan keluar ya. Kebanyakan kan kayak nggak di rumah terus. Tapi anyway, kalau lu sendiri gitu, sekarang posisi lagi punya pacar gak? Enggak. Aku trust issue orangnya. Kenapa? Terus isu aja ngeliat kayak orang-orang kayak temen aku nih disakitin A, B, C, D, F, G. Gue males deh ngerasain ini gitu sih dok aku. Iya sih. Temen aku galau di ituin.
maksudnya misalkan ya ada yang kasar lah sama dia atau kayak love bombing. Males aku ngerasain sedihnya. Paham. Percintaan sebenarnya sih. Jadi kayak ya udahlah nanti aja kalau ketemu yang pas gitu. Tapi lu terakhir pacaran kapan? Udah lama Dok, kuliah kali ya. Oh lama banget. Iya. Aku Emang tersisih dia orangnya sampai kayak nggak mau dideketin. Oh gitu. Kalau ada cowok yang deketin, lu ghosting. Aku lebih ke diemin aja sih. Diemin aja. Kayak ya udahlah. Gitu. Tapi lu ada nggak maksudnya kayak maksudnya gini, mungkin kayak gue mau kalau misalnya ada cowok deketin ya gue mau yang begini, misalnya kayak gue mau yang serius atau gimana? Iya sih ada. Maunya gimana? Mau yang baik aja, terus kayak paham agama. Maksudnya bukan karena aku, maksudnya kayak gini ya. Kalau misalkan kan dia misalkan tiang agamanya dia udah tahu nih, ya dia nggak bakal melencong. Kayak misalkan nggak bakal kayak selingkuh lah apalah gitu loh Dok. Nggak harus lu alim banget, enggak. Cuman lu tahu gitu. Pondasi agama lu kuat. Iya. Lu terus kayak misalkan aku suka cowok yang family man. Kenapa emang? Suka aja kayaknya tuh kalau dia sayang sama keluarganya, sayang sama ibunya, sayang sama tergantung ya. Tergantung gak sih? Kata-kata jebakan nih. Maksudnya sayang sama ibunya, adik-adiknya, kakak-kakaknya misalkan ya. Aku suka itu. Iya, enggak sih sebenarnya gini sih. Gue suka cowok yang sayang banget sama ibu, gue suka. Tapi dia harus bisa tahu porsinya ketika dia punya istri. Iya benar. Iya kan, karena aduh, karena kan akan kebagi ya Dok ya. Iya, karena akan kebagi gitu. Maksudnya lu ketika lu punya istri bisa bilang kayak lu apa ya, lu udah punya tanggung jawab lagi gitu. Jadi jangan lu masih jadi anak mami. Iya. Ya kan? Karena kan kalau udah punya istri tuh istri pertama Dok. Iya, istri aku pertama. ngeliatnya ya, iya. Istri pertama, ibu tuh kedua setelah itu gitu. Iya. Walaupun kayak yang lahirin kita sih, cuman kayak yang namanya juga udah punya hidup baru lagi gitu kan. Ini saya Pak Ustadz Hanan Ataki, jagonya nih begini. Iya benar. Iya kan, nah Pak Ustadz. Nah gimana nih Mas? Ada kajian deh kita Dok. Kajian kita harus. Oh gitu, jadi maksudnya suka family man tapi tadi balik lagi tahu porsinya. Tahu porsinya. Suka cowok yang lembut aja sih sebenarnya ya. Yang halus. Iya yang halus gitu sih. Aduh. Tapi lu ada nggak target gue pengen nikah usia berapa gitu? Dulu ada. Dulu kayak pengen 25 deh gitu. Soalnya biar kayak misalkan aku punya anak nanti nggak jauh jaraknya. Pas udah 25 Pas udah 25, tak dulu deh. Iya nggak, tapi ya maksud gue kayak gue tuh sebenarnya kasihan ya, bukan apa maksudnya, gue kasihan sama anak-anak mungkin yang sekarang lagi dalam fase mau nikah tapi beritanya perceraian semua di sosmed. Dan sekarang kayak banyak banget kan Dok yang temen aku kayak nikah juga cepet banget. Ya mungkin emang menurut dia mungkin timingnya sih. Cuman kan pas aku lihat kayak emang harus secepat ini ya. Sebenarnya kayak jadi bertanya-tanya Dok ke diri sendiri. Emang secepat ini ya, harus secepat ini ya. Terus ada yang bilang enggak, biasa aja gitu. Iya, karena maksudnya pasti setiap orang berharapnya tuh menikah sekali seumur hidup gitu. Cuman ya karena banyaknya berita sekarang bikin trust issue sih. Tapi lu pernah nggak sih ngalamin disakitin sama cowok? Pernah lah. Kenapa? Emang cowok lu, mantan lu kenapa? Kalau disakitin mah pernah Dok. Terus galau-galau, terus akunya ya maksudnya kayak misalkan ada pernah ketemu yang love bombing lah, yang gini lah. Tapi lama-lama pas ketemu kayak gitu kayak sekarang lebih kayak lu gak bisa nyakitin gue gitu loh. Iya, gak, maksud gue kayak disakitinnya gimana? Apakah dia selingkuh? Selingkuh sih pernah sih waktu SMP. Kuliah. Oh kuliah. Apa lu emang SMP lu udah pacaran? SMP belum aku. Lah iyalah. Masih kecil gak sih? SMP tuh paling kayak cinta monyet doang Dok. Iya. Dulu pernah tuh aku SMP, aku dikasih boneka. Ini lucu banget. Boneka apa? Boneka teddy bear. Terus tulisannya I love you. Tapi kan zaman dulu Dok, cinta monyet. Aku suka banget tuh sama dia dulu. Oh gitu. Baik sih anaknya, kayak alim banget gitu. Karena kan dulu aku SMP IT, Islam terpadu. Iya. Jadi kayak gitu. Cuma suka-sukaan doang. Suka-sukaan. Baru lah pas kuliah pacaran beneran tapi selingkuhin. Pernah iya. Kok jahat banget sih mantan lu nyelingkuhin? Nggak tahu. Biasa deh. Selingkuhinnya sama teman segeng lagi. Ya kan. Itu tuh. Tapi emang kayaknya cowoknya nggak bener gitu sih Dok. Aku lebih kayak bodo amat lah lu gitu. Tapi emang loh, maksudnya kayak kejadian kayak gitu tuh memang gak sedikit gitu. Iya banyak banget sih. Ditikung sama teman satu geng.
Gue juga pernah. Iya. Wah, Teman segeng banget. segeng banget. Deket banget gitu kan? Nggak deket banget, kayak Deket kayak aja. satu circle gitu. Iya, deket Dia pacaran aja. sama ini. Nah, iya, sama ya ada lah ya Iya, dulu iya, lah. Zaman dulu. Tapi lu kemarin kan bikin konten sama mas-mas bule. Siapa sih itu? Jadi Iya. itu ngakak banget. Jadi waktu aku liburan di ujung kulon, kan kita kayak rada rombongan kan dok. Kayak misalkan bukan geng aku doang, kayak ada orang lain bla bla bla. Aku ke Indomaret, Oke. ngelihat ini bule bawa ransel. Terus aku bilang kayak dia mau ikut kita deh ke ujung kulon. Oke. Terus kata temen aku belum tentu. Ternyata kita satu trip. Oh gitu. Satu trip dan dia sendirian. Ya Allah, kesiannya terus lu angkut tuh. Nah temen aku kan berisik ya orang ya. Lu angkut deh kata aku. Maksudnya kasihan, maksudnya Iya, biar iya. kayak Biar ada seneng temennya. aja gitu kan. Akhirnya teman aku ngajak kenalan. Ya udah akhirnya konten aja kali ya. Kita lagi jalan di pantai gitu. Aku sama geng aku sama dia. Terus dia tuh juga kayak ngerasa nyaman mungkin ya di geng aku ini. Ya udah akhirnya ini aja. Konten. Tapi itu bener-bener ngakak banget dok. Kan aku suruh dia yang ngomong. Lu ngomong gini aja. Terus dia ngerasa nggak enak sama aku. Oh iya. Terus kata aku, nggak apa-apa ya, ini konten gue. Aku gitu. Dia nggak tahu kamu selebgram ya, Iya. selebtok gitu. Tapi dia baik banget dok. Oh iya. By the way dia kuliah juga di UI. Ternyata studi exchange. Iya, Itulah iya. yang dari luar negeri itu kan. Ya udah akhirnya jadi Lanjut temen ya, aja. Wi. Temen dong dok. Tapi lu suka nggak kalau dapet bule? Suka. Lah, Tapi kayak ya udah. kenapa? Kan Suka sih. ntar anak lu blasteran tuh. Iya, lucu banget ya. Lucu banget. Udah tuh cewek ya. Iya sumpah. Kalau orang baru bikin konten bayanginnya kalau punya anak. Iya benar. Terus nikahnya adat apa? Adat Jakarta, adat Betawi. Iya kalau Kan sama bule. lucu, kan lucu nanti dia pakai ini. Dokter tuh ada Arab gak sih? Ada Arab maklum. Tapi serius Enggak, nggak sih? bener. Arab. Kalau Arab, kayak misalkan aku suka sama cowok Arab, misalkan, dia tuh nggak bakal bisa sama orang bukan Arab ya. Itu tuh seluruh temen aku jujur ya, itu mulu pertanyaannya. Jadi kayak misalkan ada yang deketin Arab, nggak orang gue ujung-ujungnya nggak sama dia, gitu. Terus aku juga jadi kayak, iya ya kalau kita suka sama cowok Arab, kayak kita nggak bakal sama dia deh, gara-gara dia nggak bakal sama cewek bukan Arab. Gitu gak sih dok? Iya, jadi gini Langsung ceritanya. kita tanya ke pakarnya. Iya, jadi gue yang ditanyain. Jadi gini ceritanya. Sebenarnya ini tuh lebih ke masalah mempertahankan keturunan aja. Jadi kalau gue salah ngomong nih serang Arab nih ntar nih. Maksudnya biar nggak putus aja kan? Bener. Sebenarnya kan maksudnya kayak kita tuh punya garis keturunan lah kayak family name kayak gitu. Kan sebenarnya nggak cuma Arab, banyak kan. Maksudnya beberapa suku gitu yang mereka mempertahankan hal itu gitu. Jadi ya udah kita sama aja kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan keturunannya aja. Jadi nikahnya tuh Harus dengan sama Arab. Iya. Kalau enggak apa-apa. Ya itu sebenarnya balik lagi ke keluarganya. Kalau keluarganya Keluarganya kental, kalau nggak bisa ya? ya itu balik ke keluarganya. Ada keluarga yang boleh, ada yang enggak kayak gitu. Jadi tapi tujuannya itu untuk mempertahankan si keturunan itu tadi. Iya sih. Udah lu sama bule tadi lucu. Tapi Arab tuh lumi sih. Lumian Arab Maksudnya apa? lucu, Iya. lucu kayak lu Arab gitu. Heeh. Terus anaknya juga bakal cakep gitu. Ih. Iya kan? Iya. Ya tergantung juga sih, tergantung Arabnya gimana. Tergantung Arabnya. Tapi bule juga lumi lah. Boleh lumi. Lumi. Arab apa bule? Dua-duanya. Enggak, pilih salah satu. Apa ya? Ya. Tapi kalau boleh kan rada susah ya dok di Apa? rada susah ya kak. Bule tapi Islam. Bule Islam Iya. best bule Islam. Ajak ke masjid. Ajak ke masjid tapi rada jarang bule Islam. Iya sih. Iya kan? Iya, Kalau agak Arab jarang. tuh udah kayak paham gak sih dok? Paham. Iya kan? Yang kayak lu Iya. udah Islam banget gitu. Pokoknya kalau Arab tuh emang Arab best. iya sih. Oh, best. jadi kriteria cowok Sasha adalah Iya sebenarnya. Arab bule. cariin deh, nah, condet banyak. Iya demi apa lu ngakak. Soalnya temen aku pernah dok. Orang Bandung. Iya. Bener-bener orang Bandung Sunda. Dapetnya orang Dubai. Dan sekarang dia di Dubai sekarang. Anaknya lucu banget. Iya. Lucu banget anaknya dok. Tuh, Habibi come to Habibi come to Dubai. Iya kan? Bener. Berarti memang udah ketahuan, bukan bule selera dia, Arab. Arab pengennya. Sedapetnya deh. Sejodohnya deh sama cewek deh. Oke, Syah, tapi apa sih goals kamu sekarang ke depannya? Kayak what a thing that ya, kamu tuh pengen capai Pengen gitu. capai. Lebih ke wishlist ya? Wishlist.
punya rumah sendiri. Ih, pengen lo biar banget. sendiri. Nggak enak Pengen kalau sendiri. Iya maksudnya kayak Sama Arab itu. jatuhnya ke Arab-Arab lagi ya. lagi, Gitu. ya. Pengen punya rumah banget sih. Pengen punya rumah. Oh, bisa lah, cincai lah. Amin. Terus Itu. itu Goal aja. saya sebenarnya punya rumah, terus kayak pengen bahagiain orang tua itu sih, sih. Dok, itu udah prioritas utama. Ibu ya. Ya, ibu dan papa. Papa. Pengen umrohin papa gitu-gitu, pengen. Tapi lu udah pernah umroh belum? Aku udah. Udah ya, alhamdulillah. Pengen lagi. Pengen lagi ya. Bikin kangen emang. Iya emang umroh tuh best banget ya, Dok. Best banget. Kayak- Reset dosa gitu rasanya. Iya, dokter udah kan? Udah. Terus kayak pas di sana tuh kayak rasa nggak ada setan nggak sih? Sumpah. Ya iyalah. Sumpah aku ngerasa. Iya, kalau di sana tuh. Dulu kan waktu aku umroh tuh rada-rada masih belum ini aku ya, maksudnya belum Belum jadi soleha iya belum amat jadi gitu. soleha banget. Terus Hah? aku ngerasa sebelum subuh aku udah pengen sholat, Iya, hawanya ya. pengen sholat mulu, Dok. Kalau nggak sholat tuh malah justru ya nggak mungkin juga sih di Nggak sana nggak mungkin, sholat. iya sih. Tapi sumpah best banget sih di sana sih, Dok ya. Best banget. Sebulan deh. Sebulan. Abis itu pulang-pulang lu jadi Iya iya. iya kan? Bener. Tengge. Bener. Tahu nggak lo tengge? Tengge tuh kayak gitu. Ada nanti gue tunjukin video. Tapi pas pulang ke sini ya udah normal lagi ya. Udah normal lagi. Nggak ininya di sana aja. Tapi tergantung diri sendiri sih. Tergantung diri sendiri. Iya kan. Anyway, Udah. Syah, thank you so much atas ceritanya hari ini. Oke Seru deh. banget akhirnya kamu datang. Oh, ini udah nih? podcast ini udah. Nggak kerasa ya? Udah nggak kerasa. Lu mau 2 jam? Oh, podcast? udah. Tuh, editor deh matanya lo lihat tuh. Closing nggak? Matanya. Closing nggak lo? Udah begitu dari tadi Bener-bener. dia. Thank you so much Iya, Syah buat sama-sama, hari Kak. ini. Pokoknya semoga kamu sukses terus. Amin. Terus menginspirasi teman-teman di luar sana dengan konten-kontenmu dan Amin. terhibur dengan lelucuan kalian itu kamu Ganta Aisyah. Kelawakan itu ya. Kelawakan itu. Nanti buat dokter ini ya datang Apa? ke podcast kita. Boleh. Gue siap-siap pipi kenceng ya. Balik-balik Bener-bener biasa dibotok 3 sih. orang ngomong semua Iya, yang makanya. kayak buset dah. Best deh. Nggak apa-apa, awet muda. Awet Jadi muda. kayaknya aku pengen gabung sama circle kalian. Biar aku nggak perlu botox itu tadi. Betul. Anyway, thank you so much juga nih buat teman-teman yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku Nadia Alaitus dan juga Syasha. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, and see you dadah.